Nah, berarti sini kelompokkan kotak yang bernilai 1 dimulai dari kelompok yang paling besar. Kalau ini, ya kemungkinan paling besarnya oktet, gitu kan ya. Kalau di atasnya oktet, bisa 16, kan kelipatan 2 ya. Dikali 2, 2, kemudian 4, kemudian 8, kemudian 16. Kalau 16 berarti ya semuanya 1 semua gitu ya. Yaitu eh, ya hampir nggak mungkin ya. Semua kotak bernilai 1. Berarti fungsi booleannya bentuk kanonik SOP semuanya, 16 ya, ada. Nah, tapi kalau misal seperti ini, berarti kita mulai dari 8 atau oktet. Ini kita ini dulu deh. Kita zoom in. Nah, ini oke. Nah, ya, kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan kelompok yang paling besar kalau memungkinkan gitu ya. Berarti misal bisa jadi 8 dalam satu kelompok. Nah, ini bisa gitu ya. Ini 8 nih, 4 kiri kanan. Gitu ya. Terus nanti kita tulis hasilnya. Ya, yang pertama kelompokkan dulu dengan benar gitu ya, sesuai rules-nya. Berikutnya berarti kita 4 nih. 4 yang ini bisa jadi 4 gitu ya. Gitu, tapi aturannya dia boleh mengajak kotak yang sudah punya kelompok supaya menjadi kelompok yang lebih besar gitu ya. Jadi 4 bisa, tapi dia bisa mengajak 4 kotak yang di sebelah kirinya sehingga jadi 8 kotak ya. Nah, jadinya ada 2 oktet gitu ya, 2 kelompok yang berisi 8 kotak seperti itu. Nah, berikutnya ini pengelompokan yang benar gitu ya. Yang setelah kita kelompokkan baru kita tulis hasilnya. Langsung aja di sini tarik garis gitu ya. Kita tulis hasilnya. Berarti mau pakai binernya boleh. Kalau kita tulis binernya gitu ya, atau gitu ya. Kalau kita tulis berarti ya sesuai alfabet di sini ya. A, B, C, D. Nah, kita tulis binernya. Mulai dari ini ya, kotak yang paling atas sebelah kiri. Terus ke bawah atau ke kanan, boleh-boleh aja. Kanan, bawah, kanan, atau ke bawah dulu, baru geser kanan sampai bawah, itu boleh. Berarti kalau kita tulis 0000
gitu ya. Berarti dari kolom terus ke baris gitu ya. Berarti bawahnya 0001. Bawahnya lagi yang ini 00, berarti kolom 1 itu AB-nya kan 00 ya. Berarti 4 kotak pasti 00. Yang beda pasti barisnya kan. 00, yang ini 01, yang ini berarti 11, bawahnya lagi 10. Nah, geser ke kolom 2, berarti AB-nya binernya 01. Berarti ini 01, 4 kotak ke bawah itu 01 semua ya. Nah, CD-nya sama kayak ini kan, 00, 01, 11, 10 gitu kan ya. Dari baris 1 sampai baris 4. Nah, berarti 8 kotak ini binernya seperti ini. Gitu ya, kalau ditulis ke 88-nya. Berarti kita cari yang binernya sama. Berarti yang binernya sama yang ini kan punyanya A. Binernya si A nih. 0 semuanya. Gitu ya. B, C, D binernya nggak sama ke 8-nya gitu ya. Maka hasilnya berarti yang ini hasilnya jadi A. Berarti ini hasilnya jadi A. Karena binernya 0, berarti itu komplement atau aksen ya. A aksen. Terus yang kelompok yang kedua. Berarti yang ini. Kita tulis lagi. Gitu ya. Kalau udah paham gitu ya, mengerti dengan jelas, dengan baik gitu, nggak perlu ditulis, nggak masalah. Tinggal langsung, oh ini yang sama A-nya nih, 8-nya itu boleh. Nah, ini berarti nggak tulis ya. 00, kolom 1 nih. Berarti kan 00. CD-nya ada di baris 1 sama baris 2, gitu kan ya. Berarti ini 0001. Terus kolom kedua berarti AB-nya 0101 kan ada 2 kotak ya. CD-nya berarti 0001. Terus kolom yang ketiga berarti AB-nya 11 binernya. 2 lagi ada di kolom keempat, AB-nya binernya 10. Kan ya. CD-nya 0001, baris 1, baris 2. Baris 1, baris 2, 0001. Nah, gitu ya. Kita cari lagi yang sama. Yang sama binernya. Binernya si C. Sama-sama 0. Semuanya ya. Berarti hasilnya jadi C. Karena binernya 0, maka dia komplement atau aksen. Nah, ya. Kalau dikosongin gini, biasanya yang diminta hanya hasil SOP-nya ya. Dalam bentuk SOP. Gitu. Karena cuma ada kotak yang nilainya 1. Nah, sampai sini tinggal digabung. Gitu ya. Saya tulis misal hasil penyederhanaan Kmap-nya
ya. Berarti tulis lagi fungsinya. Soal fungsi f, variabelnya ditulis ada 4 kan nih. A, B, C, D sama dengan, nah, berarti yang pertama hasilnya A aksen, yang kedua C aksen. Nah, itu ditambah ya. Ini berarti hasil penyederhanaan SOP ya. Karena yang binernya 1. Kotak yang bernilai 1. Kalau kotak yang bernilai 0, berarti itu hasil penyederhanaan POS. Nah, ini hasilnya. Jadi fungsi boolean hasil dari kmap-nya dalam bentuk SOP yaitu A aksen tambah C aksen. Gitu ya. Yang ini bisa dikerjakan sebagai latihan nanti gitu ya. Buat latihan. Jadi kelompokan yang besar dulu apa? Kelompokan kotak bernilai 1 dengan yang paling banyak memungkinkan gitu ya. Ini bisa jadi 2, bisa dibagi 2, 2, 2, 2, ada 4 gitu kan ya. Tapi bisa yang lebih besar jadi 4, bisa kalau 4 berarti jadi 2, 2, jadi 4, 4 kan, ada 2. 4, 4 sama ini 4 gitu kan ya. Kalau semuanya 4 kotak satu kelompoknya atau kuat berarti ada 3 jadinya. Tapi semakin besar kelompoknya akan semakin sederhana hasilnya, gitu ya. Gitu. Jadi tapi bisa kita buat jadi oktet atau 8 kotak satu kelompoknya. Ini 8, 4 yang ini ngajak lagi 4 yang sebelah kiri jadi 8 juga. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin untuk menyederhanakan kmap untuk soal yang ini? Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada atau belum ada, gitu. Kita coba kmap yang sebelahnya. Ini pengelompokannya bagaimana? Oke, yang kedua. Gimana? Ya, paling jelas. Ini udah terlihat. Ada 8 kotak ya. Satu semua nih. 4 kiri kanan. Gitu ya. Ini. Jadi
oktet. Terus gitu ya. Yang berikutnya, sini ada 2 di atas, terus ada 2 lagi di paling bawah, gitu ya. Nah, pengelompokannya itu bisa nyebrang. Jadi maksudnya yang paling atas bisa ibaratnya gabung dengan yang paling bawah, gitu ya. Jadi 2 ini bisa kita gabung ke sini. Misal, ini jadi 4, bisa berarti 2 yang ini gabung dengan 2 yang di bawah sini. Nah, penulisan apa? Penandaannya seperti ini, gitu ya. Berarti ini sini ya anggap berarti nyambung ke sini kayak gitu. Oke, kalau jadi 4. Tapi bisa juga kita perbesar, gitu kan ya? Bisa kita perbesar jadi 8. Jadi oktet. Berarti dengan ngajak 4 kotak, 2 yang ini di atas, tapi yang atas jadi 4, gabung 2 yang ini, terus yang bawah juga, berarti 2 yang ini, gabung situ ya. Nah, jadinya begini. Jadinya di atas 4, ngajak 2 yang di sebelah kirinya, yang bawah juga jadi 4, ngajak 2 yang di sebelah kiri yang ini. Jadinya 4 bawah 4, jadi 8 gitu ya. Ini pengelompokannya. Jadi cukup 2 kelompok ya, 8 masing-masing. Tinggal kita tulis hasilnya, gitu ya. Kita tulis hasil pengelompokannya. Berarti yang ini, seperti tadi ya, A, B, C, D, variabelnya sama ya. Berarti kolom dulu, baru lanjut ke baris. Berarti ini ada di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Keempat-empatnya ada ya. Tapi adanya di baris 1 dan baris keempat. Berarti AB 00. Gitu ya. 00 ada 2, berarti kotak yang ini dan yang ini. Terus di kolom kedua berarti 01 ada 2 kotak. Kolom ketiga juga ada 2 kotak. Binernya berarti 11. Dan di kolom keempat ada 2 kotak, 10 binernya. CD-nya berarti ada di baris 1 dan baris keempat. Baris ke-1 dan baris keempat. Tapi yang kolom 1 urutannya 00, bawahnya 10. Berarti ini 00, yang ini 10. Ini kolom 2, baris 1, 00. Ini baris 4-nya 10. Kolom 3, yang ini kotak baris 1, 00. Yang ini baris keempat. Yang ini baris ke-1, 00. Ini baris keempat. Nah, gitu ya. Berarti
binernya yang sama ke 8 kotaknya, binernya punya variabel D. Gitu ya. Jadi hasilnya D, karena binernya 0, berarti D aksen ya. Itu kelompok yang ini, yang warna pink, gitu ya. Nah, kelompok yang kita beri warna orange, gitu ya, warna jingga, gitu ya. Biasanya kita beri warna berbeda supaya ya supaya terlihat perbedaan kelompoknya, gitu ya. Seperti itu. Seperti ini A, B, C, D. Ini sama kayak ini, berarti persis sama seperti yang ini ya. Berarti hasilnya pasti A aksen. Atau mau ditulis lagi boleh. Berarti 00, ada 4. Kemudian di kolom 2-nya AB-nya 01 ya. CD-nya berarti dari 1 sampai 4. Itu ya. Yang sama berarti binernya A. Berarti jadi A, binernya 0, jadi aksen atau komplement. Oke, nah berarti jadi hasil penyederhanaan SOP-nya gitu ya, dari Kmap di atas berarti F variabelnya ABCD sama dengan aksen tambah D aksen ya, atau sebaliknya boleh. D aksen tambah C aksen. Gitu ya. Jadi A aksennya sama nih ya, karena tadi kelompoknya sama ya, yang ini. Yang beda yang C aksen dengan D aksennya. Ya, ini menyederhanakan Kmap fungsi boolean yang sudah diplot ke dalam Kmap seperti ini ya. Gitu. Jadi mungkin bisa jadi seperti ini. Soalnya ada Kmap-nya, kita tinggal menyederhanakan Kmap tersebut. Atau bisa juga bisa juga digabung. Gitu ya. Kalau kita lihat di kisi-kisi di sini, gitu kan. Kisi-kisi untuk UAS. Nah, penyederhanaan dengan Kmap bisa gabung dengan yang bentuk kanonik. Biasanya itu masih satu bab lah, gitu ya, masih satu bab, yaitu fungsi boolean atau aljabar boolean. Ini ya bab, nama babnya atau topiknya. Gitu, bisa jadi dua kisi-kisi digabung menjadi satu soal. Gitu ya. Misal tentukan bentuk kanonik SOP dan POS dari fungsi boolean yang diberikan, atau persamaan yang diberikan. Terus yang bagian B-nya, misal itu A-nya, bagian B-nya bisa jadi tentukan gerbang logikanya atau gambarkan rangkaian gerbang logikanya dari fungsi tersebut, gitu ya, atau persamaan tersebut. Baru lanjut ke bagian C-nya, sederhanakan
hasil atau bentuk kanonik yang bagian A gitu ya. Tadi ini kan misal bagian A ya. A-nya bentuk kanonik SOP dan POS. Dengan menggunakan Kmap. Nah, itu bisa jadi gabung jadi satu soal seperti itu ya. Misal contohnya seperti di sini ya, misal ya misal mirip nomor 2 lah. Seperti ini ya. Diketahui, nah ini fungsi booleannya. Yang pertama, cari bentuk kanoniknya, gitu ya, SOP dan POS. Ya, yang B-nya, misal kita ganti yang B jadi C nih. Hasil SOP bagian A, sederhanakan menggunakan Kmap. B-nya berarti jadi gambarkan rangkaian gerbang logikanya, misal gitu ya. Misal kita pakai soal yang ini. Oke, nah misal kita tambahin 1. Ini jadi B, boleh ini jadi C gitu ya. Misal C-nya gambarkan gerbang logika dari fungsi di atas. Gitu ya. Berarti ya kalau Kmap-nya menggunakan bentuk kanonik yang harus kita kerjakan dulu gitu ya. Berarti kalau bentuk kanoniknya salah ya pasti Kmap-nya pasti salah juga gitu ya. Jadi saling berkaitan jadinya begitu. Misal berarti kita kerjakan dulu bagian A. Kanonik SOP atau POS dulu, tinggal tergantung dengan fungsi booleannya ya. Ini fungsinya bentuknya A, B, komplement, tambah C, komplement. Gitu ya. Berarti, nah ini udah bentuk baku atau belum? Gitu ya. Ini sudah dalam bentuk baku. Bentuk baku dari jenis SOP atau POS. Ini bentuk baku untuk P
untuk SOP ya, sum of product. Gitu, karena AB komplement tambah C komplement. Berarti ini dua suku yang terpisah. Ini suku yang pertama, ini suku yang kedua, begitu ya. Karena kali dulu baru tambah, gitu kan ya. Berbeda kalau B sama C-nya dikurung. Ini nggak perlu dikurung ya, AB-nya. Kenapa tidak perlu dikurung? Karena perkalian dulu kan. Jadi pasti perkalian A sama B dulu, baru kemudian ditambah dengan C. Maka tanpa kurung pun ini boleh, gitu ya. Seperti itu. Kalau misal ditulisnya begini, nah B sama C-nya dikasih kurung, maka ini jadi B tambah C ini perkalian dengan A. Berarti jadinya perkalian. Kalau ini jadinya kan penjumlahan ya. Penjumlahan AB aksen dengan C aksen. Makanya SOP, bentuk baku SOP. Kalau ini jadinya POS, tapi masih dalam bentuk baku ya. Jadi baku POS. Nah, kalau misal seperti ini. Oke, berarti ini ada dua suku. Tinggal kita lengkapi literalnya. Suku yang pertama kurang C, suku yang kedua kurang A sama B. Berarti kita cari dulu bentuk kanonik. Bentuk kanonik SOP ya. Gitu. Karena fungsi booleannya sudah dalam bentuk baku SOP. Oke. Tinggal ini kita lengkapi dulu suku yang pertama, AB komplement. AB komplement dikali C tambah C komplement ya. Kalian AB komplement C ditambah AB komplement C komplement. Nah, sampai sini selesai ya, karena sudah lengkap nih ABC-nya. Ada dua-duanya. Jadi yang tadinya satu suku, sekarang jadi dua suku, gitu ya. Terus suku yang kedua berarti C komplement. Sama dengan, kita ubah jadi C komplement, dikali dulu dengan A, supaya muncul A-nya dulu. Berarti dikali A ditambah A komplement, perkalian gitu ya, kali pelangi istilahnya. Jadi AC komplement kita tulis secara alfabet ya. A-nya langsung di depan, itu boleh. Biar nggak perlu ditukar lagi posisinya A sama C. Ditambah A komplement C komplement. Gitu ya. Oke. Berikutnya, jadi tadinya satu suku, jadi dua suku, terus tiap sukunya belum ada B-nya, gitu ya. Berarti dikali dengan B ditambah B komplement.
komplement ya. Nah, berarti kita kalikan jadi AB C komplement AB komplement C komplement B C komplement A komplement B C komplement ya. B-nya kita tulis langsung di tengah ya, sesuai alfabet. Ini udah lengkap ABC-nya ya, jadi 4 suku nih. Berarti tinggal kita gabung. Fungsi booleannya berarti suku yang pertama, jadi ada 2 suku sekarang. Jadi AB komplement C ditambah AB komplement C komplement ditambah hasil dari suku yang kedua. Tadinya C aksen, C komplement jadi ada 4. ABC aksen, AB aksen, C aksen, A aksen, BC aksen, plus A aksen, B aksen, C aksen. Oke, kita cari. Kalau ada yang sama, kita coret. Gitu ya. Kita coret, supaya tinggal satu. A yang sama. Ini ya, AB aksen, C aksen. Terus, udah ya, sisanya beda. Nggak ada yang sama. Berarti jadi sisa 5. Satu dicoret. Berarti jadi AB aksen C, AB aksen C aksen, AB C aksen, A aksen B C aksen, aksen B aksen C aksen. Nah, kita tulis sampai dapat sigma. Karena ini kan bentuk kanonik SOP ya. Berarti kalau kita tulis binernya, berikutnya kita tulis lambang mintermnya ya. M berapa, M berapa. Biar mudah, boleh lihat ke sini. Ke mana? Ke peta Karno. Dari sini tinggal bandingin. Ini berapa variabel? Oh, 3 variabel. Berarti saya lihat yang 3 variabel. Nah, ini ya. Ini M berapa nih? M0 berarti ini gitu ya. Atau yang di atasnya, bisa lihat dari sini. Atau bisa juga kita tulis binernya. Kalau aksen atau komplement, berarti binernya 0. Berarti A-nya 1, B0, C-nya 1 ya. Ini 1, 0, 0. 1, 1, 0. 0, 1, 0. Yang ini 0, 0, 0 kan ya. Berarti pertama jadi M5, M kecil. Jangan lupa ya, minterm. Lambang M-nya M kecil. Ini M4, M6, M2, 010, dan M0 ya. Oke. Terus kita tulis menjadi sigma kapital. Urutkan dari yang terkecil. Berarti 0, 2, 4, 5, dan 6.
Nah, sampai sini ya. Sampai dapat sigma. Berarti berikutnya untuk bentuk kanonik POS, kita bisa langsung punya bentuknya. Ini sigma, berarti ini pakai P kapital ya. Sini sisanya, sini 5 berarti sisanya 3 ada di POS. Berarti 1, 3, dan 7 ya. Berarti kan 0 sampai 7. Yang di sini tidak ada 1, 3, sama 7 ya. Berarti itu ada di POS. Terus kita tulis jadi lambang max term, berarti M kapital, M1 dikali M3 dikali M7 ya. Nah, M1 ini kan max term. Kalau max term berarti literalnya ditambah ya. ABC-nya. Kita tulis dulu misal, nanti aksennya ikuti binernya ya. A plus B plus C, ada 3. Nah, binernya berarti 1, 0, 0, 1 ya. Biner 3 bit atau 3 digit. 3, 0, 1, 1, 7, berarti 1, 1, 1. Nah, kalau POS, yang aksen itu yang binernya 1. Berarti ini punyanya C aksen. Yang kedua, B sama C. Yang ketiga berarti A, B, C. Tiga-tiganya aksennya. Nah, ini bentuk kanonik POS. Sampai sini ya. Ini yang A. Berarti selesai sampai sini. Dapat bentuk kanonik POS. Kemudian yang C. Mau C dulu boleh. Karena yang C kan nggak ngaruh dengan Kmap ya. Misal kalau itu misal harusnya itu bagian B, berarti tinggal gerbang logika. Fungsinya ini fungsinya sederhana ya, tidak begitu kompleks. Nanti kita buat misal contoh yang fungsinya lebih kompleks ya. Fungsinya kan tadi fungsi boolean asalnya hanya apa? AB aksen, AB aksen tambah C aksen. AB aksen tambah C aksen. Berarti ada 3 input kan ya. Nah, bisa nyamping nulis inputnya atau bisa juga di atas seperti ini boleh. Bebas ya. Jadi ini kita buat ke bawah seperti ini. Kita perlu yang pertama A dikali B aksen. Berarti ketika kita mau buat cabang, kita buat titik simpulnya ya. Boleh dilompatin, boleh ditabrak. Tabrak ini, kalau dilompatin ya lebih jelas lagi ya. Oh ini input dari A, kayak gitu. Kalau di sini boleh seperti ini, ya berarti ini punyanya A, karena simpulnya ada di sini ya, di A. Gitu, berarti ini itu bukan input dari B atau C. Nah, berikutnya, berarti B aksen, tarik sini, karena B aksen berarti harus masuk gerbang not dulu, gitu ya. Nah, baru outputnya
Ini jadi B aksen kan? Berarti baru dikali dengan A. Dikali dengan A berarti masuk gerbang N ya. Berarti outputnya jadi A, B aksen. Terus ditambah dengan C aksen. Berarti kita perlu buat aksennya. Gerbang not supaya berubah jadi C aksen. Baru ditambah dengan hasil AB aksennya. Berarti kita buat ke bawah biar lebih dekat. Jadi di sini ada gerbang plus. Plus itu gerbang OR ya. Keluar outputnya bisa kita tulis cukup F ya. Nah, seperti ini. Untuk menggambarkan rangkaian gerbang logikanya. Gitu ya. A, B aksen ditambah C aksen. Input yang ini ya. Ini yang C, gerbang logika. Inputnya B, Keymap. Penyederhanaan dengan Keymap. Sederhanakan hasil bagian A gitu ya dengan menggunakan Keymap. Berarti kalau seperti ini, nah kita punya ini kan tadi ya. Bisa kita tulis dulu bentuk apa? Fungsi kanonik SOP-nya. BC tadi sigma berarti tadi berapa? POS-nya itu 137, berarti di sini 0, 2, 4, 5, dan 6. Ya. Ini kanonik SOP. Karena pakai sigma gitu ya. Nggak perlu kita tulis. Gitu. Berarti kita harus buat sendiri Keymap-nya. Kalau misal soalnya seperti ini. Buat terus kita tulis dulu variabelnya. A, B, C di sini gitu ya. Kita tulis binernya, berarti di sini 0, bawahnya 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 ya. Terus tinggal kita input atau kita plot kotak yang bernilai 1-nya. Sesuai dengan ini ya. Berarti ini M0. M0 dari sini ya. Berarti di sini 1. M2. M2 ada di kotak atas kanan. Berarti yang ini. Nilainya 1 nilainya. M4. Berarti M4 ada di kotak ini. Sini 1. M5. M5 ada di kotak sebelahnya. Dari 4, sebelah kanan. Dan M6 ada di kotak yang sebelah sini ya. Gitu. Nah, yang ini
bisa dikosongin atau di sini di soalnya apa? Hasil SOP-nya aja. Nah, berarti cukup hasil SOP-nya saja. Berarti ini boleh kosong gitu ya. Tapi nanti hasil penyederhanaan Kmap-nya hanya untuk yang SOP-nya saja. Berarti yang POS-nya tidak perlu disederhanakan, gitu ya. Ya, jadi tidak perlu kita tulis 0. Nah, yang 3 ini punyanya POS nih. Kalau POS berarti kotaknya bernilai 0, gitu ya. Jadi kalau kotak yang kosong atau yang bernilai 0 itu punyanya Canonic POS. Nah, berikutnya tinggal kita kelompokkan seperti tadi ya. Jadi ada 5 kotak yang bernilai 1. Nah, yang pertama gimana? Ada yang bisa jadi 8? Ya nggak mungkin ya. Karena kotaknya aja cuma ada 5 yang bernilai 1. Berarti kemungkinan kotak kelompoknya yang berisi 4 kotak atau kuad. Ada yang mungkin? Nah, bisa. Karena di sini 2 paling kiri atau di kolom ke-1 dan ada 2 lagi paling kanan atau di kolom ke-4 gitu ya. Berarti yang paling kiri 2 yang paling kiri gabung dengan 2 yang paling kanan. Nah, gitu ya. Kemudian sisa 1 kotak nih. Dia bisa membentuk kelompok dengan mengajak kotak yang ada di sebelah kirinya. Jadi 2 kotak dalam 1 kelompok ya. Gitu ya. Jadi aturannya 2, 4, 8. Ya, biasanya sampai 8 ya, nggak mungkin 16. Karena cuma sampai 4 variabel ya. 16 ya kalau yang 4 variabel tadi isinya 1 semua. Jadi tidak boleh selain itu, tidak boleh ganjil, udah jelas ya. 3, 5, ya kalau 1 boleh. Kalau 1 dia tidak bisa dia tidak bisa ngajak kotak yang lainnya sehingga jadi 2 atau 4 atau 8, ya mau nggak mau dia sendirian gitu ya. Istilahnya dia mungkin ada contoh. Dia sendirian atau dia jomblo gitu ya, nggak ada yang bisa diajak berpasangan. Nah, mungkin contohnya seperti ini gitu ya. Ini dia sendirian nih. Karena kiri, kanan, atas, bawahnya itu 0 semua gitu ya. Ya, bisa jadi seperti ini. Kalau yang dia sebentar. Oh ya, kelihatan ya. Share screen. Oke. Nah, ini pengelompokannya. Jadi ada 2 kelompok. Yang satu berisi 4 kotak, yang satu berisi 2 kotak. Berikutnya kita tulis hasilnya. Hasil pengelompokannya. Berarti yang ini yang ini kita tulis. Berarti ABC. A. A-nya berarti ada di baris 1, baris 2-nya, kedua-duanya ada. Berarti kalau anak ini baris dulu, baru kolom, berarti A-nya ada di baris 1,
dan baris 2 gitu ya. Ada 2 kotak di baris 1, berarti yang ini dan yang sebelah kanan paling kanan berarti binernya 0. Kemudian 2 kotak yang di bawahnya berarti binernya 1 ya. Terus BC-nya berarti yang ini dulu, yang ada di baris 1, yang ini binernya 00. Kotak yang ini binernya 1, 0. Yang bawahnya sama mengikuti ya. Berarti 00 dan 10 ya. Yang ini 00, kotak yang ini 10. Nah, yang sama berarti hanya 1 ya. Binernya C nih. Semuanya 0. Maka hasil dari kelompok ini berarti C, binernya 0, jadi C aksen ya. Yang ini berikutnya kelompok yang kedua. Cuma ada 2 kotak. Isi 2 kotak. Berarti ada di baris kedua. Berarti A-nya ini ada di baris kedua. Berarti binernya 1 dan 1 ya. Sama nih karena sebaris. BC-nya yang ini di baris 1 berarti 00 di kolom 1. Yang sebelah kanannya ada di kolom 2. Berarti BC-nya 0, 1. Nah, yang sama A-nya dan B-nya. Jadi hasilnya A sama B kali ya. Ini berarti A kali B. Yang aksen, A-nya binernya 1 berarti tanpa aksen. B-nya biner 0 berarti B aksen ya. Berarti hasil. Gitu ya. Hasil penyederhanaannya. Hasil penyederhanaan SOP dari Kmap tersebut berarti F gitu ya. Dalam kurung variabelnya A, B, C sama dengan, ya tinggal ditulis. Biasanya yang sedikit dulu di depan, boleh ya. Berarti C aksen ditambah A, B aksen. Nah, sampai sini ya. Gitu ya. Jadi ini bisa jadi dalam satu soal. 2 kisi-kisi dibuat jadi satu soal. Mungkin seperti ini contohnya. Kemungkinannya. Ada fungsi booleannya, cari bentuk kanoniknya, gambarkan gerbang logikanya, sederhanakan dengan menggunakan Kmap. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan mungkin? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Gitu ya. Kalau tidak ada, kalau yang flip-flop kemarin sudah ya, sudah jelas kayaknya di yang pertemuan sebelumnya, pertemuan 14 atau pertemuan 13 sudah kita bahas. Bilangan komplement juga sudah. Nah, kalau gitu ya, menentukan persamaan logika dan membuat tabel kebenaran dari rangkaian
logika yang ada. Nah, bisa jadi. Berarti kemungkinan ada rangkaian logikanya. Berarti diketahui rangkaian logikanya. Gitu ya. Sebentar, coba cari dulu rangkaian logikanya. Nah, di sini nih. Jam berapa? 9. Ya, satu soal. Misal ini kita copy dulu sini. Nah, misal ini yang sederhana ya. Misal seperti ini. Diketahui suatu rangkaian logika, gambarnya seperti ini. Terus tentukan samaan logikanya dan buatlah tabel kebenarannya, gitu ya. Misal tentukan persamaan logika. Ya sebenarnya namanya bukan persamaan logika ya. Harusnya ya ini itu kan fungsi boolean, bisa digambarkan atau diubah menjadi bentuk rangkaian gerbang logika seperti ini. Atau ya bisa kita sebut istilah sederhana persamaan logika. Dan adalah tabel kebenaran. Tabel kebenaran, tabel ini Dari rangkaian tersebut ya. Kebenaran di semester ini kan ya nyambung ke mata kuliah logika matematika ya. Kalau itu kan pakai simbol notasi logika ya. ini ngapain juga bisa sih. Ayo mabar lah. Oke. Berarti yang pertama kita harus buat persamaan logikanya terlebih dahulu. Ini ya, berarti soal penyelesaiannya pertama persamaan logikanya. Gitu lu TV lu smart TV apa lu beli alat? Persamaan logikanya berarti mau ya di sini bisa kita tulis dari apa tiap gerbang gitu ya. Yang pertama sini ada gerbang NOT, inputannya berarti dari sini. Sini input A masuk ke gerbang NOT, berarti outputnya jadi A aksen nih. Terus masuk ke gerbang N. Ini pasangan inputnya berarti dari B. Dari sini B ya. Sini B. Jadi masuk gerbang N. Jadi A aksen B. Pakai aksen boleh, pakai bar boleh, bebas ya. Intinya komplement atau not itu bisa menggunakan aksen atau bar. Terus ini ada gerbang not. Berarti inputnya dari B.
outputnya berarti B komplement atau B aksen. Masuk ke gerbang yang ini, gerbang N. Jadi input yang satunya dari A. Ini A. Jadi outputnya itu jadi AB komplement, AB aksen. Masuk ke gerbang yang ini. Ini gerbang OR. Ya. Outputnya yaitu Y. Ya, berarti persamaan logikanya bisa kita tulis jadi Y sama dengan gitu ya. Berarti A aksen atau mau ditulis variabelnya boleh gitu ya. Nggak ditulis misal seperti ini jadinya. Input yang pertama berarti A aksen B ditambah input yang kedua A B aksen. Gitu ya. Atau bisa juga kalau ditulis ininya variabelnya berarti Y dalam kurung berarti A, B sama dengan A komplement B ditambah AB komplement. Berikutnya baru kita buat tabel kebenaran. Tabel kebenaran dari hasil yang ini, gitu kan ya. Persamaan logikanya atau fungsi booleannya. Di sini ada dua variabel atau dua input. Berarti kita perlu dua kolom yang pertama. Kolom pertama buat inputnya ya. Berarti perlu untuk A, kolom yang pertama. Kolom yang kedua, kita perlu untuk B. Kolom berikutnya, sini kita perlu A komplement. Terus di sini juga ada B komplement. Nah, kita tulis dulu di sini gitu ya. Berarti kolom berikutnya itu B komplement. Baru kolom berikutnya A komplement dikali B. Berarti A komplement kali B. Kolom berikutnya perlu untuk A dikali B komplement. Ya. Dan kolom yang berikutnya itu output dari penjumlahan ini, yaitu Y. Bisa kita tulis Y ya. Jadi cukup 7 kolom ya yang perlu kita buat. Seperti ini. Jadi tidak perlu berlebihan. Kalau kurang, ya nggak boleh gitu ya. Misal cuma 6, ya kalau 6 berarti pasti ada yang kurang kan ya. Ini harus ditulis nih, supaya jelas. A komplemennya apa, B komplemennya apa, seperti itu ya. Biar mempermudah, nanti tinggal perkalian kan di sini ya. Berarti ada dua variabel nih, dua input, AB. Ini kita pakai biner 01 ya. Berarti mulai dari 00, kemudian 01, bawahnya 10, ini lagi 1 ya. Nah, dia ada 4 baris untuk tabel kebenarannya. Kalau 3 variabel, ya berarti tinggal kelipatan 2-nya. 4 kali 2. Jadi
harus ada 8 gitu ya. Kalau ada 4 variabel, misal A, B, C, D, berarti 8 kali 2. 2 kali lipatnya lagi dari 3 variabel. Berarti harus ada 16. Seperti itu ya. Komplement A. Berarti kebalikan dari A. 0, 0, 1, 1, 0. Berarti jadi 1. 1 jadi 0. Jadi A komplement 1, 1, 0, 0. B komplement berarti jadi 1, 0, 1, 0. Kolom berikutnya A komplement kali B. Berarti kolom ketiga dikali kolom ke-2. 1 kali 0, 0, 1 kali 1 berarti 1, 0 kali 0, 0, 0 kali 1 berarti 0. Kolom berikutnya A dikali B komplement. Berarti kolom ke-1 dikali kolom ke-4 ya. 0 kali 1, 0. Berikutnya 0 kali 0, 0. Berikutnya 1 kali 1, 1. Bawahnya 1 kali 0, 0. Kolom terakhir, Y, berarti penjumlahan. Kolom yang ini, kolom ke-5, ditambah dengan kolom ke-6 ya. Berarti 0 tambah 0, 0 gitu ya. Ini pakai penjumlahan, berarti aturan gerbang OR ya. Yang ini tadi perkalian aturan gerbang N. Gitu ya. Tapi kalau kalian dengan 0, ya pasti hasilnya 0 ya. Kalau penjumlahan, nah, 1 tambah 1, hasilnya 1 gitu ya. Jangan kelupaan, nulisnya jadi 2 misal. Berarti 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0. Berarti tabel kebenarannya seperti ini. Nah, hasil akhirnya berarti yang ini ya. 0, 1, 1, 0. Ya, kita buat seperti ini cukup. Gitu ya. Ya, ini apa rangkaiannya tidak terlalu kompleks gitu ya. Gerbangnya sedikit. Hanya 5, inputnya hanya 2. Gitu ya. Tapi bisa bisa jadi rangkaiannya lebih kompleks dari ini ya. Misal misal tadi mana ya? Kita buat latihan. Misal kita cari dulu sini. Misal yang ini. Kita kali kayak kita. Nah, misal ini ya. Contoh yang lainnya. Ini ada 3 input, gitu ya, 3 variabel. Ya, cuma inputnya nambah. Jadi ada 3, tapi jumlah gerbangnya ya tidak banyak, gitu ya, hanya 5. Nah, kalau yang satunya lagi nih 4 input atau 4 variabel ya, A, B, C, D. Gitu. Gerbangnya juga enggak, ya tidak banyak, hanya 6 ya, cuma inputannya bisa sampai 4 nih, satu gerbang ya. Ada yang 4, ada yang 4, ini ada yang 3, seperti itu. Gitu. Nah, bisa jadi seperti ini gitu ya. Atau bisa lebih ini lagi, lebih banyak lagi, rangkaiannya lebih itu yang gerbangnya. Oke.
Jadi ya mungkin satu nomor untuk kisi-kisi yang kedua ini ya. Menentukan persamaan logika dan membuat tabel kebenaran dari rangkaian logika yang diberikan seperti ini. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya silahkan. Untuk materinya sampai sini. Oke, dari mulai penyederhanaan menggunakan KMap, kemudian menentukan bentuk kanonik dari SOP dan POS-nya, dan menggambar rangkaian gerbang logikanya dari fungsi yang diberikan. Kemudian menentukan persamaan logika dan membuat tabel kebenarannya dari rangkaian logika yang diberikan. Ada yang mau bertanya, silakan. Gitu ya. Kita masih ada waktu 16 atau 17 hari ya. Ujiannya, UASnya tanggal 7 atau 8, antara itu. Jadi masih ada 2 minggu lebih, 2 hari atau 3 hari. Oke. Jadi ya nanti yang ini buat latihan atau tugas persiapan UAS gitu ya. Bisa buat nambah ya mungkin hitungannya buat nambah nilai UAS ya. Nanti dikerjakan kalau nilai UAS-nya mungkin kurang ya buat bisa ditambah dari hasil mengerjakan soal yang buat latihan persiapan UAS nanti. Oke. Oh, tidak ada yang mau ditanyakan. Jadi temuan ini kita cukupkan sampai sini. Gitu ya. Pelajari lagi materinya gitu ya. Sedikit demi sedikit. Mungkin masih ada waktu cukup panjang gitu ya. Dicicil gitu ya. Dari sekarang sedikit-sedikit biar lebih paham gitu. Biar nanti mata kuliah lain juga bisa dicicil dari sekarang juga gitu ya. Itu yang udah selesai pertemuan terakhirnya. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin di luar ini bisa ditulis di grup WA atau di Google Classroom gitu ya. Jadi kalau ada kekurangan atau kesalahan gitu ya dari Pak pribadi untuk mata kuliah sistem digital semester ini gitu ya. Jika ada yang kurang berkenan minta maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Semoga nilai UAS-nya lebih memuaskan dari ada yang baru join nih. Lebih memuaskan dari hasil UTS yang kemarin. Ya. Amin. Gitu ya, semoga nggak ada Amin. yang Amin. minimal bisa dapat ya di atas C lah gitu ya. Amin. Gitu. Kalau di bawah C berarti kan harus ngulang ya. Oke, kalau gitu
videonya Pak bisa di-share nggak Pak? Ya, nanti Buat nanti dipahamin lagi. ya, nanti Oke. rekamannya dikasih link ya, seperti yang Ya, Pak. sebelumnya. Baik Oke. Pak, terima Baik, kasih Pak. Pak. Ya, Pak. Ya, Kasih Bapak tutup. Pak. Sama-sama. Gitu ya, Bapak tutup pertemuan terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.